Saya akan melisiknya eksklusif. Apa yang terjadi? Tentu polisi yang melakukan penyelidikan hingga penyidikan. Dan saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Endra Zulpan. Pak Kabid Humas, terima kasih menerima saya di kantor. Jadi apa yang terjadi sesungguhnya dengan kasus seorang kakek yang kemudian dikeroyok hingga meninggal? Ya, terima kasih Mas Aiman. Yang pertama tentunya kita prihatin ya dengan terjadinya kasus ini. Kasus ini memang bermula awalnya itu dari terjadinya senggolan antara kendaraan korban dengan salah satu pengendara sepeda motor, tepatnya di daerah Cipinang Muara. Mohon maaf, saya juga mewawancarai saksi di Cipinang Muara dan saya mendapatkan secara eksklusif saksi itu. Saya ingin tanya, pada waktu itu motor yang tersenggol ini juga masuk dalam salah satu tersangka dari 6 tersangka yang sudah ditahan? Iya, betul. Dia termasuk. Jadi ada motor yang memang jatuh ya? Atau tersenggol? Tersenggol, begitu tersenggol, ya. okay. Senggolan, tapi dia masih sempat mengejar gitu ya. Karena tidak mau berhenti mobilnya pada waktu itu. Ya. Nah, saya harus tanyakan juga, dari pihak keluarga mengatakan bahwa sebelumnya sudah ada pengejaran, baru kemudian tersenggol. Mana yang benar? Yang benar kita tentunya berdasarkan fakta yang ada di lapangan, kemudian olah TKP, dan juga alat bukti yang kita temukan. Kita sudah merangkai dari CCTV, dari TKP awal, terjadinya senggolan itu, sampai dengan terjadinya pengeroyokan. Itu tidak kita temukan cerita yang disampaikan oleh pihak keluarga korban. Oh, jadi betul bahwa awalnya senggolan itu? Senggolan. Sebelum senggolan tidak ada kejar-kejaran? Iya, terjadi senggolan, kemudian pengendara motor ini memprovokasi. Dan yang kita sayangkan juga, mungkin juga akibat panik dan ketakutan daripada korban, dia tidak menghentikan laju kendaraannya, sehingga menambah banyak orang yang mengikutinya. Bahkan awalnya, saya konfirmasi, 5 sepeda motor di Cipinang Muara, kurang lebih seperti itu, sampai kemudian dari saksi di TKP menyatakan bahwa ada sekitar 30 sepeda motor, puluhan orang. Betul. Dan pada waktu itu polisi tidak kuasa untuk menghentikan? Iya. Jadi karena ada polisi pada waktu itu, pada TKP itu pertanyaan juga? Itu ada satu mobil polsek dari Pulau Gadung yang sedang patroli di saat itu. Ada pancaran laporan daripada piket siaga Polres Jakarta Timur bahwa ada pencurian kendaraan bermotor roda 4 yang saat ini pelakunya dikejar rame-rame oleh pengendara motor, sehingga kepolisian pun yang ada terdekat situ langsung menuju ke TKP dan melihat memang sudah banyak rangkaian kendaraan roda 2 yang mengejar mobil korban. Pada waktu itu hanya berdua pada waktu itu polisinya? Iya, satu mobil di dalamnya ada 2 anggota. Dan tidak dilakukan penguraian massa karena memang bisa membahayakan polisi pada waktu itu atau seperti apa? Sudah dilakukan upaya ya untuk tembakan peringatan ya. Untuk membubarkan massa? Iya, tetapi massa tidak mengindahkan. Tidak mengindahkan. Nah, kemudian karena posisi massa yang berada lebih dulu daripada kepolisian, pada saat korban menghentikan kendaraannya di TKP akhir, terjadilah penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal. Motor saya ditabrak Bang hancur. Orang diteriakin maling ya. Ini maling apa? Mobil. Ini mobilnya Bang? Bener maling mobil? Iya. Kalau agak maling nggak bakal lari Pak. Nggak bakal kejar orang, nabrakin orang Bang. Tentu tidak sulit untuk pihak polisian untuk mengecek. Ada ancaman kepada yang bersangkutan, kepada kakek Wianto Halim akan ancaman pembunuhan. Dan pihak keluarga sampai saat ini masih mencurigai bahwa ancaman itu terkait dengan pembunuhan sang kakek, yang juga terkait dengan kemungkinannya adalah sengketa lahan. Boleh saya tanyakan, bagaimana penyelidikan polisi soal ini? Hasil penyelidikan kita, ya awalnya kita tuh memeriksa 14 orang. Kemudian dari 14 ini menjadi tersangka 5 orang. Kemudian pengembangan akhir ada 1 tersangka lagi yang kita sudah tetapkan sebagai tersangka, menjadi 6. Keenamnya ini ya sudah kita lakukan pendalaman ya tentunya dengan menggunakan pola scientific crime investigation, pendalaman secara ilmiah termasuk dengan menggunakan teknologi yang kita miliki ya terkait dengan IT. Mereka tidak memiliki keterkaitan dengan latar belakang korban. Sejauh ini apakah dugaan dari pihak keluarga terus didalami oleh polisi atau memang polisi sudah menemukan bahwa ini sama sekali tidak terkait pengancaman apalagi sengketa tanah yang kemudian ada antara sang kakek dengan pihak ketiga? Iya, sampai kita melakukan wawancara ini ya penyidik dari Polres Metro Jakarta Timur ini terus tetap
mendalami kasus ini. Dan keenam tersangka ini sama sekali tidak terkait dengan sang kakek. Dengan latar belakang korban tidak terkait. Dan juga termasuk soal sengketa lahan dan lain sebagainya, kaitan hubungan dengan Tidak pihak ada, ketiga. ya. Tidak ada juga. Kami pastikan tidak ada itu. Tentunya Mas Aiman, kami juga berpesan yang pertama ini bahayanya provokasi. Betul. Ya. Kemudian yang kedua, agar kita tidak juga mudah main hakim sendiri yang berakibat bisa fatal seperti ini. Betul, luar biasa. Terima kasih. Oke. Komisaris Besar Polisi Endra Zulpan, Ya, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Terima kasih, Pak Kabid. Keluarga! Saya akan melisiknya eksklusif